Ya, Assalamualaikum Mbak Muti. Waalaikumsalam Pak Tulus. Ada yang dapat disampaikan mungkin? Ya, gini Mbak Muti, saya menemui Pak Muti karena saya mempunyai masalah. Iya, baik. Kira-kira eh, Pak Tulus ingin menyampaikan apa ini? Silahkan disampaikan keluh kesahnya mungkin atau permasalahannya. Hati saya ini warnanya merah dan di dalam merah itu ada ANPK Pak Muti. Nah, Oh, dan di ANPK yang ada di hati saya itu di sekolah saya. Ini kan ANPK yang kedua. Untuk baik. tahun kedua ini kan dijadikan untuk tahun kedua kan dijadikan pedomannya. Karena di tahun pertama dan tahun kedua ini harus ada kenaikan. Masalahnya di sekolah saya itu tidak ada evaluasi, tidak ada rencana untuk menaikkan hasil ANBK di rapor pendidikan itu seperti apa, dinaikkan ke depannya seperti apa itu tidak ada rencana. Ada mayem. Jadi ini masalah yang saya hadapi di sekolah. Oh, berarti mengenai rapot pendidikan atau rapot sekolah yang didapat dari lembaga pendidikan yang Pak Tulus sebagai tempat pengajarnya. Baik Pak Tulus, mengenai ANBK. Setahu saya bahwa ANBK itu adalah sebagai wajah sekolah Pak Tulis ya, seperti itu. Dan ANBK nampaknya tidak seperti yang ujian-ujian nasional atau bentuk-bentuk ujian yang lain, bahwa tidak bisa dimanipulasi, tapi sesuatu hal yang harus disusun dan direncanakan dengan baik, mulai proses pembelajarannya dan sebagainya. Nah, kira-kira apa Pak Tulus ya yang menjadikan masalah ini sebenarnya masalah yang serius menurut Pak Tulus, tetapi eh, kenapa dari pihak Pak Tulus sendiri atau teman-teman rekan Pak Tulus atau bahkan sekolah tidak ada upaya dalam mewujudkan perbaikan mengenai hal itu Pak Tulus? Kira-kira Pak Tulus menemukan hal apa di dalam permasalahan ini atau bahkan di dalam sekolah Pak Tulus itu sudah menemukan hal-hal apa gitu? Silakan Pak Tulus. Ya, menurut saya Pak Menteri ya, ini menurut saya yang pertama adalah tidak ada penekanan dari pimpinan untuk kita menaikkan hasil ANBK. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada greget dari teman-teman untuk lebih peduli pada sekolah. Hasil ANBK itu seperti apa, nanti ke depan seperti apa, ini tidak ada. Bahkan ketika ditanyakan kepada teman-teman sekolah mungkin uh, rapornya seperti apa sih, mereka belum tentu tahu seperti apa rapor kita di tahun pertama. Itu yang kedua. Yang ketiga mungkin budaya di sekolah kita memang cenderung asal jalan seperti air mengalir. Dan yang keempat mungkin budaya juga untuk anak-anak ini budaya literasi kurang. Sehingga masalah-masalah dari faktor-faktor ini menyebabkan eh, ke, ke depan ya SLNBK ini menjadi tanda tanya. Padahal ini menurut saya adalah pertaruhan besar untuk sekolah. Seperti itu Pak. Nah, oh ya Pak, terus mohon sebelumnya mohon maaf bahwa kira-kira kondisi ideal yang diinginkan dari Pak Tulus apa sih sebelum menyampaikan lebih banyak lagi mengenai eh, permasalahan-permasalahan yang menyebabkan hal tersebut. Kira-kira tujuan atau goal akhirnya setelah Pak Tulus menghadap saya ini apa yang diharapkan? Yang saya harapkan tentu nanti hasil ANBK ini meningkat Om. Dari tahun pertama yang sekarang ini kemarin kita masuk kalau secara literasi dan numerasi kita masuk 60 peringkat 60 terbawah. SD 60 terbawah di Kabupaten Tuban. Dan harapan saya kan tentu ada peningkatan, bukan peningkatan dari segi menyalip SD yang lain bukan, tapi bersaing dengan diri sendiri bisa meningkat dari tahun. Baik Pak Tulus, bahwa jelas bahwa yang diinginkan dari Pak Tulus harapkan adalah adanya peningkatan dari hasil ANBK bukan bukan karena ingin menyalip dan sebagainya, tapi memang benar-benar ingin membuktikan bahwa ada peningkatan
rapor pendidikan atau rapor sekolah yang ada di sekolah Pak Tulus. Ya baik Pak Tulus. Tadi sedikit sudah disampaikan Pak Tulus mengenai permasalahan-permasalahan atau pemicu yang menyebabkan menurut Pak Tulus ini ya. Jadi Pak Tulus mencoba menggali. Mungkin ada hal-hal yang bisa disampaikan lebih dalam atau lebih banyak lagi mengenai penyebab mengenai kegiatan tersebut kok kayaknya pasif gitu Bapak Ibu guru. Bagaimana Pak Tulus itu? Iya, yang pertama menurut saya juga belum banyaknya koordinasi ya. Jadi kita lebih cenderung jalan sendiri-sendiri, tidak ada koordinasi untuk setiap kegiatan-kegiatan atau program di sekolah. Tidak ada koordinasi, hingga kita cenderung berjalan sendiri. Kemudian juga masalah dengan NPK ini juga tidak ada pembahasan secara serius terkait bagaimana ke depan agar NPK ini bisa berjalan dengan lancar untuk hasilnya. Juga program untuk peningkatan ini tidak ada. Walaupun ada, ya mungkin disusun oleh tiap individu, hanya guru kelas 5 mungkin. Tapi untuk semuanya cenderung tidak ada. Kita hanya pada persiapan teknisnya, laptopnya, kemudian nanti ketika mengikuti kegiatan itu bisa berjalan lancar terkait dengan hasil, tidak dipikirkan sama sekali. Dari awal seperti itu sih Pak Mudi kalau menurut saya. Baik Pak, berarti Bapak Ibu guru lebih mementingkan bahwa pokoknya ANBK ini dilaksanakan dengan baik gitu saja, mengenai hasil dan sebagainya mereka tidak seperti tidak memikirkan hal penyebab atau kira-kira hasilnya bagaimana sih kalau kita seperti ini gitu Pak Tulus ya, betul ya? Nah, belum ada pikiran ke situ Pak Mudi. Jadi hasilnya seperti apa nanti ke depan, apakah bisa naik atau tidak, ini belum ada pikiran ke situ. Baik Pak Tulus, karena waktu kita terbatas. Selanjutnya Pak Tulus ya, dari identifikasi masalah yang dilakukan Pak Tulus, muncul beberapa sebab kira-kira seperti itu dan sebagainya. Di antara yang pertama itu ada disebutkan Pak Tulus tadi mengenai Bapak Ibu guru itu acuh, tidak ada motivasi atau kurangnya motivasi dari Bapak Ibu guru yang lain. Terus ada juga mengenai bahwa budaya di sekolah Pak Tulus mungkin masih hanya seperti itu saja, belum ada peningkatan maksudnya. Kemudian yang tadi disampaikan terakhir Pak Tulus adalah sesuatu yang ANBK itu yang dipikirkan masalah teknis saja, padahal hal di luar itu banyak sekali yang harus dipersiapkan. Itu yang menjadi unek-unek Pak Tulus atau menjadi bahan pemikiran selama beberapa hari mungkin Pak Tulus ya. Akhirnya harus kita selesaikan. Mari kita bersama untuk mencari solusi dari permasalahan yang kita hadapi ini Pak Tulus. Nah, kira-kira gini Pak Tulus, dari permasalahan yang disampaikan tadi, karena NBK merah, itu menurut Pak Tulus ada beberapa dampak itu, kemudian bisa enggak Pak Tulus misalkan menggali potensi-potensi yang ada di sekolah, kira-kira apa sih yang dapat meningkatkan itu, atau mungkin dari segi apanya gitu Pak Tulus? Mungkin bisa kita gali bersama. Dari segi kekuatan kita guru-gurunya muda-muda, fighting semua, punya semangat sebenarnya. Nah, itu yang mungkin bisa kita manfaatkan ke depan. Tapi mungkin juga hasilnya harapan saya sendiri sih bisa meningkat dari tahun lalu begitu saja, karena waktunya juga mepet tahun ini 24 Oktober sudah pelaksanaan. Baik Pak Tulus. Dari guru-gurunya muda, dari Pak Tulus menyampaikan itu salah satu potensi yang ada, bahwa mungkin bisa jadi guru yang muda itu menjadi potensi utama menurut Pak Tulus. Nah, tetapi dengan potensi yang Pak Tulus sampaikan tadi, gurunya muda, semangat atau motivasinya lebih tinggi daripada guru yang lebih senior atau usianya lebih tua. Kira-kira apa Pak Tulus ya yang bisa membuat guru-guru muda itu lebih termotivasi atau bahkan sampai permasalahan ya rapor merah ini menjadi biru, hijau atau bahkan biru gitu Pak Tulus. Gimana Pak Tulus ini kira-kira yang ditempuh oleh Pak Tulus? Menurut saya kalau
memang kita ingin serius dengan UNBK ini, ya pertama tetap kita duduk bersama, duduk bersama dalam satu forum, kita bicarakan, kita analisis bagaimana rapor pendidikan kita, bukan hanya di segi literasi numerasi, tapi juga di segi karakter, juga dengan lingkungan belajar. Kita evaluasi bersama untuk kedepannya itu bisa lebih baik lagi. Karena karakter itu ada yang warna kuning juga, ada yang waspada juga Bang Budi. Jadi ini suatu hal yang membuat kita harus meningkatkan, mau tidak mau harus kita tingkatkan ke depannya. Ini sangat penting sekali. Jadi yang pertama langkah menurut saya adalah kita duduk bersama, kita bicarakan dari hati ke hati, antar sesama pendidik, antar sesama pendidik dan tenaga kependidikan yang ada. Baik Pak Tulus. Di antaranya yang yang bisa disajikan atau yang bisa dilakukan dalam waktu dekat menurut Pak Tulus adalah duduk bersama untuk mengevaluasi hasil yang seperti ini dibicarakan. Nah, kira-kira Pak Tulus, apakah hanya itu yang dapat disampaikan? Atau apa hanya itu yang bisa dilakukan dalam waktu dekat? Atau ada hal lain yang mungkin lebih bisa digunakan atau trik atau menurut Pak Tulus lebih efektif digunakan untuk mengatasi ini Pak Tulus? Ya, menurut saya Bang Budi, ketika ini kan adalah kegiatan yang milik sekolah, bukan yang milik saya individu. Jadi yang pertama tetap kita bicarakan bersama-sama. Di dalam pembicaraan itu mungkin nanti bisa saya arahkan untuk lebih pada peningkatan literasi dan numerasi dengan cara apa, mungkin kita ke depannya ya dengan mungkin kita ingin yang instan ya, tapi langkah instan ini juga karena urgent perlu kita lakukan dengan memberikan cara berpikir anak seperti yang ada di dalam soal-soal di UNBK. Jadi kita mengarahkan anak, kita evaluasi soal-soal yang ada di UNBK itu seperti apa, dan kita tentukan langkah solusi agar anak bisa menemukan cara dalam menyelesaikan soal yang berbentuk soal-soal berjenis UNBK. Baik Pak, berarti memang yang pertama bisa ditempuh adalah dengan cara duduk bersama atau melakukan koordinasi dengan melalui rapat gitu Pak, koordinasi untuk mengevaluasi serta merencanakan perbaikan dari permasalahan yang ditemukan gitu. Ya Pak Tulus, kira-kira Pak Tulus ya, kapan itu akan dilakukan atau dalam waktu berapa lama rencana Pak Tulus itu akan bisa diukur keberhasilannya, atau bahkan Pak, atau mungkin Pak Tulus bisa memberikan target atau mempunyai agenda kapan yang rencana yang akan Pak Tulus lakukan ini bisa mendapatkan hasil baik gitu. Ya, untuk kita kan sudah melaksanakan simulasi Pak untuk dalam waktu Rabu Kamis ini. Jadi ke depan mungkin hari Senin atau Selasa saya akan usulkan setelah mari kita bicara terkait kita evaluasi kegiatan simulasi dan kita siapkan kegiatan UNBK ke depan. Jadi dalam minggu ini kita harus bisa duduk bersama untuk membahas ini. Dari duduk bersama itu kita bisa bahas bareng-bareng seperti apa ke depan. Kalau peningkatan literasi numerasi tadi kita harus tadi ya apa yang saya sampaikan, berlatih soal untuk yang survei karakter dan survei lingkungan belajar ini juga perlu. Dan saya juga sebenarnya punya latihan-latihan soal terkait dengan survei karakter dan survei lingkungan belajar. Karena anak kadang juga tidak memahami soal yang ada di dalam survei karakter dan survei lingkungan belajar, sehingga jawaban mereka tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Begitu, Pak. Ya, memang permasalahan di SD itu sangat kompleks mengenai AN, Pak. Ya. Karena di jenjang usia mereka yang mungkin sangat masih bisa dibilang anak-anak dan mencerna hal tersebut masih susah dibanding tingkat pembelajaran yang lain atau tingkat pendidikan yang lain. Tapi Pak Tulus sudah mampu menemukan solusi dari permasalahan yang ada, bahwa sebenarnya Pak Tulus sudah tahu bahwa ternyata Pak Tulus baru sadar ini mengenai potensi pendidik muda, kemudian dalam waktu dekat harus melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, fasilitasi hal mengenai UNBK dan sebagainya, termasuk ke survei lingkungan dan survei karakter. Nah, dalam waktu dekat Pak Tulus juga sudah mampu merencanakan atau sudah memiliki komitmen untuk melakukan rencana yang ada di benak Pak Tulus. Nah, harapannya adalah Pak Tulus benar-benar melakukan rencana yang sudah
dipikirkan atau sudah bahkan sudah disusun mulai dalam waktu dekat sudah ada hal tersebut. Nah itu Pak Tulus. Terima kasih Pak Tulus ya bahwa sudah jelas bahwa permasalahan ini sudah menemukan solusi. Ya baik Pak Tulus. Iya, ya, terima kasih Pak Moti atas solusi yang kita bahas. Akhirnya dari pembahasan itu saya bisa membuat solusi yang nantinya semoga apa yang saya dapat, apa yang saya inginkan agar ANBK lapornya ini bisa meningkat, rapor meningkat depannya, sehingga ini kan untuk acuan akreditasi juga. Terima kasih Pak Moti sekali lagi. Sama-sama Pak Tulus.